Coba deh bayangin, gimana ya rasanya kalau kita punya sistem peradilan di mana setiap keputusan itu berdasarkan data yang akurat, di mana kejahatan bisa diprediksi sebelum terjadi, dan hukum ditegakkan jauh lebih cepat dan adil. Ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ternyata nggak juga. Berdasarkan karya visioner dari Ono W. Purbo, kita akan bedah bareng sebuah cetak biru buat mentransformasi sistem peradilan kita di Indonesia dengan pakai kekuatan data dan kecerdasan buatan. Oke, kita mulai dari kutipan yang kuat banget ini. Inilah inti masalahnya. Kalau lembaga-lembaga penegak hukum kita nggak bisa saling berbagi data, ya mereka pada dasarnya kerja sendiri-sendiri dalam gelap. Keputusan-keputusan penting dibuat cuma berdasarkan potongan-potongan informasi, bukan gambaran utuhnya. Dan ini, tentu aja, efeknya kerasa banget bagi keadilan yang kita semua harapkan. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari memahami masalah mendasar di sistem kita sekarang, lalu kita lihat visi solusinya, kita bedah teknologi di baliknya, kekuatan AI yang bisa dilepaskan, pentingnya kedaulatan data, sampai akhirnya dampaknya buat kita semua sebagai bangsa. Jadi, masalahnya apa sih sebenarnya? Yuk kita dalemin tantangan pertama, fragmentasi data. Gini, saat ini, lembaga penegak hukum kita, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu jalan di jalur digitalnya masing-masing. Mereka semua punya data, tapi datanya itu nggak saling ngobrol. Di slide ini kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri, itu realita kita sekarang. Data yang berantakan, terpisah-pisah, dan koordinasi manual yang bikin proses jadi lambat. Nah, di kanan, itu tujuannya. Satu alur data yang nyambung, lancar, dan terjadi secara real time. Ini lompatan dari situasi yang agak kacau menuju kejelasan. Terus gimana cara kita keluar dari kegelapan ini? Jawabannya ada di sebuah ide besar, sistem data kriminal nasional yang terpadu, atau kita sebut aja visi satu data. Poin penting yang harus dicatat, ini bukan cuma soal bikin database baru ya, ini adalah sebuah kebijakan nasional. Tujuannya adalah memastikan semua data kriminal, dari laporan polisi pertama dibuat, sampai palu hakim diketuk, semuanya nyambung dalam satu alur yang logis dan bisa dilacak. Ini bisa jadi revolusi dalam transparansi dan akuntabilitas. Lalu, siapa dong yang bakal jadi pusat dari ekosistem data baru ini? Proposalnya menunjuk ke kejaksaan. Kenapa? Karena posisi mereka itu unik banget. Kejaksaan itu ada di tengah-tengah. Jadi jembatan antara dunia penyidikan polisi dan dunia peradilan di pengadilan. Mereka mengelola data dari A sampai Z. Jadi paling logis kalau mereka yang jadi pusat gravitasi untuk menyatukan semua informasi ini. Visi yang hebat butuh teknologi yang solid juga kan? Nah, sekarang mari kita lihat gimana cetak biru teknis ini bisa benar-benar menyambungkan semua titik-titik data yang tadinya tersebar itu. Kenalin nih SPLP. Anggap aja ini sebagai jalan tol data nasional. Ini adalah infrastruktur digital yang bikin aplikasi dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bisa saling ngobrol dan tukaran data dengan aman dan lancar. SPLP inilah tulang punggung yang akan membuat visi satu data jadi kenyataan. Cara kerjanya gini, dipecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, ekstrak, alias kumpulin data dari semua lembaga. Kedua, transformasi. Datanya dibersihin dan disamain formatnya. Ketiga, muat. Semua data tadi disimpan di gudang data pusat. Dan terakhir, visualisasi. Nah, buat kita sebagai warga biasa, artinya apa? Proses penanganan kasus jadi jauh lebih cepat. Karena data-data penting nggak lagi nyangkut di birokrasi antar lembaga. Oke, setelah semua data tersambung, disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai. Kita bisa melepaskan kekuatan kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis semua data ini, bertindak kayak seorang detektif super cerdas. Level pertama itu analitik deskriptif. Ini pada dasarnya menjawab pertanyaan, apa sih yang terjadi? Misalnya, dashboard bisa langsung nunjukin ke kita berapa banyak kasus pencurian di Jakarta bulan lalu. Ini fondasinya, ngasih kita gambaran fakta di lapangan. Naik level, ada analitik diagnostik. Ini lebih dalam lagi, menjawab pertanyaan, kenapa ya itu bisa terjadi? Sistemnya bisa menganalisis dan nemuin korelasi. Contohnya, apa lonjakan kasus penipuan online itu ada hubungannya sama momen-momen tertentu, kayak jelang lebaran atau pemilu? Lalu, ada analitik prediktif. Dengan menganalisis data-data masa lalu, AI bisa mulai meramal masa depan, menjawab apa yang kira-kira akan terjadi selanjutnya. Ini bisa berarti memprediksi di mana aja kemungkinan besar bakal muncul titik rawan kejahatan. Dengan begitu, aparat bisa bertindak duluan, dan lingkungan kita jadi lebih aman.
Dan ini level tertingginya, analitik preskriptif, yang menjawab, oke, jadi kita harus ngapain? Sistemnya nggak cuma memprediksi masalah, tapi juga merekomendasikan solusi, misalnya menyarankan alokasi patroli ke area tertentu untuk mencegah kejahatan. Ini mengubah cara kerja penegakan hukum dari reaktif jadi proaktif. Tapi, membangun sistem data yang sekuat ini juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Nah, cetak biru ini sangat menekankan satu prinsip inti, kedaulatan data. Artinya, data-data kritikal milik Indonesia harus kita sendiri yang pegang kendali penuh. Inilah kenapa penggunaan teknologi open source atau sumber terbuka jadi pilihan yang sangat strategis. Ini bukan sekedar keputusan teknis loh, dengan open source kita jadi mandiri, nggak bergantung sama vendor asing. Kita punya kontrol penuh atas keamanannya, kodenya transparan, dan yang paling penting, ini memberdayakan talenta-talenta digital Indonesia untuk membangun dan mengelola sistem kita sendiri. Ini namanya kemandirian digital sejati. Pada akhirnya, semua teknologi dan data canggih ini tujuannya cuma satu, menciptakan sistem peradilan yang lebih baik, lebih pintar, dan lebih adil buat setiap warga negara. Mari kita lihat dampak nyatanya. Manfaatnya banyak banget. Coba bayangin, pemerintah bisa bikin kebijakan yang lebih cerdas karena berdasarkan data, bukan kira-kira. Terus, transparansi dan akuntabilitas sistem hukum kita meningkat. Penegakan hukum jadi proaktif, bukan nunggu kejadian baru bertindak. Proses kasus jadi lebih cepat, dan yang paling penting, ini semua mengarah pada hasil hukum yang lebih adil dan konsisten di seluruh negeri. Inilah kenapa visi ini penting banget. Dan ini bukan cuma wacana loh, cetak biru ini udah lengkap dengan peta jalan 5 tahap yang jelas. Mulai dari standarisasi data, integrasi teknis, implementasi AI, bahkan sampai pengembangan chatbot cerdas dengan teknologi RAG yang bisa menjawab pertanyaan rumit langsung dari dokumen hukum hingga akhirnya evaluasi dan audit keamanan. Ini adalah rencana yang konkret dan sangat mungkin untuk dicapai. Jadi, cetak birunya sudah ada di depan mata kita. Sebuah visi untuk sistem peradilan yang lebih transparan, efisien, dan adil yang didukung oleh data dan teknologi yang kita kontrol sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini mungkin, tapi lebih ke apa yang dibutuhkan. Kemauan politik, kolaborasi antar lembaga, dan keberanian untuk benar-benar membangun masa depan ini.